Pecinta Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, sebagai umat milik-Mu, umat ciptaan-Mu, kami bersukacita, kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebab Tuhan sungguh baik bagi kami. Hari-hari hidup kami telah Tuhan tonton kami. Sehingga kalau sampai saat ini kami ada, itu bukan karena hebat, kuat, dan bisanya kami. Tuhan, kami hidup karena belas kasihan dan anugerah Tuhan bagi kami. Di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua, pemirsa Kelapo Sukacita yang dengan setia mendengarkan firman. Tuhan memberkati mereka semua, supaya kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan, mereka akan dengarkan. Hidup mereka dan kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Kami memiliki kekuatan dan pengharapan hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini yang terambil dari Galatia. Kiriman surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian ini dengan judul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Ayatnya yang ke-19 berbunyi, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Sekali lagi, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, nats bacaan kita di saat ini, tema yang saya berikan kepada kita semua dengan judul hidup yang sungguh di dalam Kristus. Sekali lagi, hidup yang sungguh di dalam Kristus. Pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang hidup yang sungguh di dalam Kristus, timbul pertanyaan kepada kita dan juga saya, apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus? Sekali lagi, apakah Bapak, Ibu, dan saya, kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus? Lalu bagaimana orang percaya atau orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Kristus? Nah, pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, hidup yang sungguh di dalam Kristus artinya kita melibatkan hidup kita kepada Kristus. Kita menyerahkan seluruh totalitas kita kepada Kristus. Kita membiarkan diri kita untuk dikerjakan dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita sungguh di dalam Kristus. Tanda seorang percaya yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Kristus itu dibuktikan lewat kepribadiannya, dibuktikan lewat sikapnya, dibuktikan lewat tutur katanya, pola hidupnya, dan seluruh yang ada dalam kehidupannya itu mengisahkan, menceritakan tentang kehidupan Kristus di dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Bapak, Ibu, pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, pada Galatia 2 ayat 19, di situ telah mengisahkan, menceritakan tentang bagaimana Paulus, kalau secara keseluruhan bagian ini mengisahkan tentang Paulus menasihati kehidupan orang-orang yang ada di Galatia. Lalu Paulus menyampaikan tentang seluruh keberadaan hidupnya. Ayat 19 saya baca kembali lagi. Sebab aku telah mati oleh hukum untuk hukum Taurat,
supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Paulus sungguh sadar akan keberadaan hidupnya. Kalau pada ayat ini menyampaikan bahwa Paulus katakan bahwa sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, itu artinya bahwa Paulus sadar sungguh, ya, bahwa kehidupan yang dia alami, kehidupan yang dia jalani bukan berdasarkan hukum Taurat. Tapi kehidupan yang dia jalani itu adalah hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan dia, sehingga Paulus bilang bahwa sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Jadi apa yang disampaikan Paulus ini merupakan pengalaman imannya dengan Kristus. Dia tahu bahwa Kristus telah menyelamatkan kehidupannya, sehingga dia katakan supaya aku hidup untuk Allah. Artinya Paulus yang telah mengalami kehidupan dengan Kristus, ya, itulah kehidupan yang dialami oleh Paulus, bukan karena berdasarkan hukum Taurat, tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja, penyelamatan Tuhan atas dirinya, sehingga Paulus bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus. Bapak Ibu, pengalaman Paulus ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, karena Paulus mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Maka dia bilang, dia disalibkan dengan Kristus. Artinya kehidupannya hanya untuk Kristus saja. Nah, Bapak Ibu pemirsa Klapus Sukacita yang diberkati Tuhan, dari kehidupan Paulus, dari pengalaman Paulus lewat bagian ini dan tema kita hidup yang sungguh dalam Kristus, mau menyampaikan kepada kita, mau mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bagaimana mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Sebab dampak dari kehidupan yang sungguh di dalam Kristus, maka kehidupan saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidup sungguh di dalam Kristus, kehidupannya akan menjadi berkat, kehidupannya akan berdampak bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita, hati pikiran kita kepada Kristus, supaya kehidupan kita terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita semua dengan firman saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang sudah kami sampaikan. Kami percaya sungguh bahwa semua pemirsa Klapus Sukacita yang mendengarkan firman ini, mereka semakin dikuatkan, iman mereka semakin dikuatkan. Dan lewat firman ini kami mau menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat berdampak, kehidupan kami akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan kemauan dan keinginan Tuhan dalam hidup ini, bukan menurut keinginan kami, kehendak kami, kemauan kami. Karena yang harus kami tahu bahwa kehidupan yang kami jalani ini adalah sebuah anugerah, keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, kami telah bermohon. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.